Nama saya Yohanes Jovianus Ero, NIM E4E 124 13259, LPTK Universitas Mataram. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Anak-anak sudah berdoa kah tadi pagi? Belum. Kalau begitu, sekarang sebelum kita mulai dengan pelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, baik. Satu orang teman pimpin kita untuk berdoa. Silakan, kita berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada teman kita yang sudah membawakan kita doa. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, terlebih dahulu Pak absen dulu ya. Baik, masing-masing dengar nama. Ya. Alvarez Tefnai, Antonius Christophorus Anait, Dominikus Savionana, Bonaventia, Efrin, Evelyn Ade Fataik, Marcelinus Molosiku, Merciana Kiik, Felicia, Novarius Ciateva, Julianti Mutibian, Olivia Gulanda Kabosu, Rosalinda Desiriana Moi, Selsiana Rastiwati Tae, Stefania De Glora Ki, Victoria Adelia Seran. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan masing-masing absen sudah tadi, sebelum kita melanjut pada kegiatan pelajaran kita hari ini, saya mengundang anak-anak untuk kita berdiri dulu. Berdiri. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kita perenggangan otot sedikit ya. Oke. Tahu ke tidak? Tahu. Nah, baik, anak-anak pasti sudah tahu. Ya, karena itu setiap hari kita selalu lakukan. Baik. Sekarang Pak hitung 1 sampai 3 langsung mulai. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Mimpimu kan pandangan ke depan, Tuhan terlindung. Sadarilah masa berganti,
hati bersedih. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita yang untuk Indonesia. Satu dalam perbedaan. Berdandangan dan berlari. Singkirkan ego kawan. Berdiri. Jadilah generasi Kasih emas. cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Kita bersama dalam dia silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita berjuang untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Baik. Sebagai anak-anak Indonesia yang hebat, kita harus menyanyikan lagu. Nah, lagu nasional. Nah, kita harus mengembangkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus tahu lagu nasional. Jadi saya mengundang anak-anak untuk berdiri lagi, kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya putarkan videonya ya. Anak-anak menyanyi. Sabar ya. Baik. Kita sama-sama lihat, menyanyi ya. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Bernyanyi padamu, menunjukkan hari
Ku tanah airku Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk, anak-anak. Baik, lagu nasional Indonesia itu kita harus tahu, anak-anak. Ya. Karena itu adalah salah satu wujud nyata kita sebagai anak bangsa. Kita perlu harus tahu. Nah, jadi tadi kita sudah menyanyi, sekarang anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin Pak perlu tanya dulu. Apakah anak-anak masih ingat materi kali lalu? Masih kah? Masih ingat toh? Ya. Baik, tentang apa? Siklus hidup. Baik, tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, materi yang kali lalu tentang siklus hidup tumbuhan itu adalah materi kita yang sudah kita bahas kali lalu. Nah, jadi kalau begitu Pak mau bertanya. Nah, tentu pasti anak-anak di rumah, pasti di rumah ada listrik toh? Nah, pertanyaan Pak begini anak-anak. Siapa yang di rumah pernah mengalami padam listrik atau mati listrik di malam hari? Nah, semua kah? Ya. Nah, karena semua pasti tentu ada listrik toh di rumah. Ya. Ketika masih mati listrik, perasaan anak-anak seperti apa? Takut dan sedih. Hah? Takut dan sedih. Takut dan sedih. Baik. Pasti tentu kalau tiba-tiba listrik mati, kita pasti takut. Duh, ini saya mau buat bagaimana ini? Nah, ya toh? Kita, aduh ini listrik mati ini saya tidak nonton lagi. Ya toh? Sedih. Kita sedih. Nah, ketika takut dan sedih, ya toh? Apa yang harus anak-anak buat? Menyalakan lilin. Kalau masa langsung menyalakan lilin, pasti harus ambil dulu lilin toh. Ada di rumah ada lilin, berarti baru ambil lilinnya. Bukan menyalakan lilin saja, terus apa lagi? Lampu pelita dan senter. Nah, lampu pelita dan senter, ya toh? Ya. Nah, lampu pelita dan senter. Jadi anak-anak, ketika kita listrik padam, tentu pasti kita harus ambil. Kita cari lilin. Kalau lilin tidak ada, kita pergi beli. Kalau ada lampu, kita ambil lampu. Kalau minyak tidak ada, kita beli lampu. Beli minyak. Beli minyak dulu, baru taruh di lampunya, baru kita kasih menyala. Lilin juga begitu. Harusnya kasih menyala lilin, baru bisa terang, toh? Ya. Jadi baik anak-anak. Itu beberapa hal yang di awal ini Pak tanyakan kepada anak-anak. Sekarang hari ini anak-anak, sebelum kita masuk, Pak perlu memberikan tujuan. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita belajar tentang hari ini adalah perwujudan benda. Perwujudan benda. Jadi tujuan kita, anak-anak, tujuan kita hari ini adalah, ini, coba lihat, anak-anak lihat dulu, lihat di papan. Yang pertama itu, kita dengan menggunakan gambar, anak-anak dapat mampu memahami perwujudan benda. Nanti sebentar kita akan lakukan itu. Yang kedua, nanti sebentar juga melalui tayangan video, murid
video, anak-anak mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Nah, yang ketiga, melalui unjuk kerja. Nah, unjuk kerja itu nanti ada percobaan. Murid atau anak-anak mampu menjelaskan dan memberikan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita lanjut, kita perlu sepakat bersama. Ada beberapa kesepakatan untuk kita. Setelah kita pelajaran ini, kita harus buat apa? Nah ini, kesepakatan kelas kita seperti ini anak-anak. Anak-anak yang pertama itu mengikuti pelajaran, nanti sebentar kita masuk pada pelajaran kitab yang inti. Mengikuti pelajaran dengan perasaan riang dan gembira. Dengan perasaan riang dan gembira. Yang berikut, kalau sebentar ada pertanyaan, yang mau angkat tangan, ya angkat tangan ketika ingin berbicara. Yang mau berbicara atau mau pertanyakan, angkat tangan. Ya toh? Pak, saya mau angkat tangan aja, Pak, saya mau bertanya. Oke, ini kita buat kesepakatan. Yang berikut, berbicara setelah diberikan kesempatan. Jadi tidak bisa sembarang bicara. Ya toh? Sebentar Pak memberikan kesempatan kepada anak-anak, baru anak-anak berbicara. Ada waktunya. Baik. Yang berikut, yang keempat, izin jika ingin meninggalkan kelas. Ketika anak-anak mau pergi buang air kecil, silakan mengizin, meminta izin kepada Pak. Pak, saya mau izin ke belakang. Oke. Baik, yang berikut, menjaga kebersihan. Kita sepakat menjaga kebersihan. Sekarang ini ruangan kita sementara dalam keadaan baik dan bersih. Jadi anak-anak harus menjaga. Tidak boleh sebentar nanti kertas-kertas itu kita buang sembarang. Ketika kita membuat ini melanjutkan pelajaran kita jangan membuang sembarang. Baik, anak-anak, itu beberapa hal terkait dengan kegiatan awal kita, dan tadi sesuai dengan yang Pak sudah sampaikan ini. Setelah kita menyepakati ini, anak-anak, hari ini kita langsung, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah saya sampaikan, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kita, yaitu kita langsung membentuk kelompok. Ada 3 kelompok yang kita akan bagikan, yaitu pertama itu kelompok auditori, dan yang berikut kelompok visual, dan yang berikut kelompok kinestik. Jadi saya minta untuk para anak-anak untuk sekarang membentuk kelompok. Silakan. Kesempatan untuk. Ya, baik. Ya, pelan-pelan. Langsung. Oke. Yang di sini, silakan bentuk kelompok. Ayo. Ke sini supaya ini masuk. Oke. Itu ke situ. Baik. Kelompok 1 yaitu kelompok visual. Kelompok visual. Ini kelompok visual. Ada pertanyaan. Nanti sebentar.
Savio gesernya ke sana supaya sebentar bisa lihat video ini. Yang berikut kelompok auditory itu ada media pembelajarannya, anak-anak pakai ini. Yang berikut untuk kelompok ini kinestik. Kinestik ini anak-anak untuk kelompok ini geser ke sini. Nanti percobaannya langsung kita coba di sini. Untuk kinestik kita langsung coba dengan ada dia punya bahan-bahannya ada. Oke. Baik. Sekarang di situ. Baik. Untuk yang pertama itu yang audio. Audio ini kelompok 1. Saya langsung memberikan satu video untuk anak-anak. Untuk anak-anak nonton. Ya, ini untuk kelompok auditory ya. Nah, lihat. Silakan anak-anak nonton. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda. Nah. Tunggu ya. Nah. Lihat baik-baik. Ini untuk yang auditory. Nonton. Nanti sebentar setelah nonton, anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kalau untuk kelompok visual ini nanti ada di media ini. Menjawab pertanyaan ada media ini. Media pembelajaran yang ini ya. Ini jawab pertanyaan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di sini. Masing-masing sama-sama kerja kelompok. Nah, masing-masing menjawab ini, ditulis di sini ya. Nah, silakan. Silakan di ini. Nah, yang di situ visual auditory silakan lihat di situ. Baik, kalau untuk kelompok kinestik kita langsung mencoba dengan mempraktekkan. Ada beberapa hal di sini, ada ini media atau bahan yang perlu harus kita coba, yaitu ada ini. Masing-masing lihat dia punya, silakan. Ini ada lilin, terus ada gelas. Nah, lilin ini bagaimana? Nah, lilin nanti sebentar kita lihat. Ini menjawab pertanyaan di bawah ini dengan berhasil eksperimen sederhana yang anak-anak perhatikan. Nah, sekarang kita mencoba. Nah, kalau es batu, oh ya kita bakar lilin dulu. Nah, kita mencoba lebih dulu dengan lilin. Nah. Untuk kelompok visual silakan jawab pertanyaan di itu, ada medianya. Nah. Lihat. Lilin ini kita menyalakan. Ketika kita nyalakan, setelah itu dia mencair. Sekarang kan dia membeku toh. Nah, jadi kalau kita nyalakan dia, kita bakar ya. Nah, kita bakar lilin. Nah, di atas sekarang kita bakar. Kita bakar. Setelah kita bakar, pasti dia langsung mencair toh. Nah, dia mencair.
Kalau dia panas, tentu dia mencair toh? Ya. Nah, seandainya nanti sebentar, setelah dia dingin, apakah dia masih mencair kan tidak toh? Dia Membeku. Silahkan. Nah, ya ini lilin. Kita lihat, coba sekarang kita ke apa namanya, es batu. Nah, kita coba dengan es batu. Nah, lihat baik-baik. Nah, kita taruh dengan air. Nanti dia akan terjadi perubahan wujud. Nah, lihat baik-baik ya. Nah, ini apa saja perubahan wujud benda yang kamu temui saat melakukan eksperimen atau saat melakukan perbaikan, pencobaan ini. Nah, anak-anak tentu nanti sebentar lihat, dia nanti ditulis dari panas ke cair, cair ke Panas. cair ke padat, membeku. Es. Nah, es ini nanti dia akan ada mengembun di sini. Nah, ini nanti ada. Nah, setelah kita ini. Terus yang berikut, tahukah anak-anak atau tahukah kamu apa itu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyubling dan mengkristal? Ini nanti sebentar nanti pertanyaan jawabannya ada di sini. Ini terjadi wujud apa di benda-benda ini? Yang berikut ini lagi. Coba anak-anak ke sini. Lihat. Ini. Masing-masing dan dia punya, masing-masing di sini silakan. Silakan yang lain yang kelompok auditory visual itu silakan, dan dia punya. Ini untuk kelompok kunistik ini dia langsung melakukan pada benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu ada es, ada lampu, ada lilin, ada pemantik, ada kipas angin. Terus yang berikut ini adalah untuk kapur barus. Kapur barus. Kira-kira nanti dia kena dingin, dia ada perubahan wujud ke tidak terhadap ini. Lihat baik-baik nanti supaya sebentar bisa anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ada. Sekarang silakan. Silakan lihat ini, Rindi. Ayo. Silakan tulis. Jawab nanti tulis langsung di sini. Jawabannya langsung di sini. Nanti tinggal ditambah nama kelompoknya, kelompok apa. Setelah itu nama. Tulis nama 1 2 3 4 5. Nanti tambah di sini. Silakan. Nah, yang berikut untuk kelompok visual. Kelompok visual ini silakan jawab pertanyaan, baca pertanyaan di sini. Silakan lihat gambar yang ada. Gambar, terus ada media untuk anak-anak. Silakan menjawab sesuai dengan apa yang ada di sini. Media pembelajarannya. Nah, silakan. Silakan langsung dicatat, dijawab, langsung ditulis di sini, jawab di situ. Yang berikut untuk kelompok auditory. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini, anak-anak, pertanyaan yang ada di sini, anak-anak perlu harus melihat video yang ada. Nah, video ini untuk kita bisa bagaimana kita menjawab pertanyaan. Terjadi perubahan wujud itu ada di sini. Nanti sebentar
Vio dengan teman-teman, silakan salah satunya tulis untuk jawab pertanyaan. Jawabannya ada di sini. Nah, ada perubahan wujud benda. Makanya nonton, silakan anak-anak nonton video ini sebaik mungkin, amati baik-baik apa yang terjadi di video ini ya. Nah, silakan. Sevio. Lihat ini pertanyaan. Lihat apa saja perubahan wujud benda yang kamu ketahui. Nah, perubahan wujud benda yang ada di sini itu apa sesuai dengan video yang ada. Nah. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk dikerjakan, silakan. Nah, silakan. Silakan tulis sudah. Silakan. Kelompok 10 menit anak-anak. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Nah. Saya akan jawab sudah. Nah. Ini sudah ini. Nah, kerja kelompok anak-anak, kerja kelompok. Nah. Silakan. Ya, di sini. Ya, silakan. Nanti setelah itu masing-masing pertanggungjawabkan di depan. Nah. Silakan jawab sudah. Apa saja perubahan wujud benda yang kamu temui saat melakukan eksperimen ini? Nah, lihat perubahan wujud apa? Nah, yang perubahan lihat di sini dan lihat ada di sini. Kamu punya medianya ada di sini, anak-anak. Untuk kinestik itu medianya ada di ini. Lihat, sini tadi dia membeku toh, sekarang dia kena air. Nah, kira-kira ada terjadi apa? Anak-anak coba lihat. Ini. Ada terjadi apa di belakang ini gelas ini ada terjadi apa? Nah, terjadi cair tapi ada di belakang. Coba ini rindi raba. Ini ada apa di sini? Nah, ada air toh? Dia keluar, dia mengembun toh? Nah, dia dari padat dia bisa mengembun keluar menjadi cair di luar. Dan dari padat ini, ya toh? Nah, silakan. Atau lilin. Nah, terus ini kapur barus. Nah, kapur barus ini lihat. Nanti setelah dia kena dingin, dia kira-kira wujudnya seperti apa? Nah. Itu kapur barus. Nah, sama seperti. Silakan. Nah ini silakan. Nah, dijawab pertanyaan. Perubahan wujudnya benda yang kamu amati itu langsung dicatat saja. Nah, wujudnya menjadi apa? Ketika lihat ini nih dia wujud lilin dia menjadi apa? Es batu dia menjadi apa? Nah. Ini kamu punya medianya ada di sini. Ini lihat di sini. Nah, mana coba? Nah ini kalau jelaskan masing-masing perubahan wujudnya. Nah, ini. Ya toh? Ayo silakan menjawab. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo semangat anak-anak, semangat ya.
Sama-sama lihat, sama. Lihat di sini, Rindi. Ini di sini, kamu punya lihat di sini. Lihat di media ini, lihat. Ini. Kamu punya itu mencair, dia membeku menjadi apa? Nah, lihat, sesuai dengan pertanyaannya. Tahukah kamu apa itu membeku, mencair, menguap? Nah, ini nih. Ambil ini. Sampai sini. Ditulis saja. Cair itu apa? Beku. Silakan. Tulis sudah, tulis. Nah, tulis sudah, Li. Waktu tinggal 5 menit. Ayo. Pak kasih waktu 10 menit tadi. Nah. Silakan cepat dulu. Ini langsung tulis itu ini. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada masing-masing gambar. Ini apa? Ini mengembun ini. Ini kering ini membeku. Ini mengkristal. Ini membeku. Ayo cepat supaya kita langsung masuk pada waktu lagi 5 menit ini. Sudah selesai kelompok ini visual auditory kelompok 1. Setelah kamu menonton video ini kira-kira apa yang saya putar lagi supaya kamu lihat juga di sini. Silakan. Yang lain lihat di sini toh ini, lihat di sini. Nanti masing-masing sebentar mempertanggungjawabkan. Silakan jawab. Perubahan wujud di segi ini. Silakan. Ya, silakan.
Lihatin, lihat lilin ini, lihat ini mengembuni, lihat dia keluar. Ini mengembuni. Sudah selesai? Waktu habis, lagi 2 menit. Nah, silakan. Ayo. Ayo semangat. Ya. Selesai? Silakan. Cepat tulis sudah. Tulis salah satu, tulis sudah. Tulis. Ya, ayo kelompok visual. Kelompok 1 sudah selesai? Lagi 2 menit, cepat tulis sudah. Waktu habis toh, kita harus, tadi kan kita sudah buat kesepakatan toh. Kamu kalau anak-anak yang kelompok 3 sudah oke, tenang di tempat. Nanti sebentar nanti dipanggil ya. Atau ya, ini kelompok 3. Oh, ini belum ini. Tulis nama dulu. Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Tulis 1 siapa, 2 siapa, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Tulis kasih pendek-pendeknya. Oke. Kelompok 3. Sekarang maju sudah. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kelompok yang lain sambil tulis yang belum silakan, tetapi sambil tulis kita memberikan kesempatan kepada kelompok 3, kelompok kinestik yang mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi untuk kelompok 3 silakan salah satu mewakili untuk mempresentasikan kelompoknya, dan yang lain juga maju. Sama-sama maju. Sama-sama maju. Ayo. Sudah. Mari sudah. Maju sudah. Ayo teman kita maju. Kelompok 3. Kelompok kinestik. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Ya. Ayo silakan. Mari. Ayo. Berdiri di sini. Mari di sini. Maju semua di sini. Ayo. Nanti salah satunya mempertanggungjawabkan. Yang baca. Ayo ke sini. Menghadap ke teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang lain yang sudah, boleh perhatikan dulu. Kita sama-sama perhatikan dulu kepada teman kita. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kami persilakan untuk kelompok 3. Kami mempersilahkan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil. Kelompok kinestik yang tadi sabar ya. Siapa yang baca? Baca juga dengan soal, Pak. Ya, baca pertanyaan dulu baru. Silakan. Apa saja perubahan wujud benda yang kamu temui saat melakukan eksperimen?
Sabar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, silakan ulang. Minta ulang. Cepat. Apa saja perubahan wujud benda yang kamu temui Teman-teman yang lain saat perhatikan. melakukan eksperimen? Jawab. Contoh lilin yang mencair ketika terkena api. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda pada menjadi benda cair. Tahukah kamu apa itu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal? Jawab. Tahu. Menyublim itu apa? Mencair itu apa? Tahu tapi sudah. Oke, lanjut. Nomor 3. Berikan contoh lain tentang perubahan wujud benda yang terjadi di sekelilingmu. Jawab. Lilin mencair ketika terkena api. Es batu ketika terkena air akan mengembun. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman kelompok kelompok 3. Nah, oke, baik. Anak-anak, teman-teman yang lain kelompok 1 dan 2, sesuai dengan hasil pembacaan hasil kerja kelompok teman-teman kita dari kelompok kinestik atau kelompok 3, saya meminta untuk para teman-teman untuk memberikan tanggapan. Terkait dengan pertanyaan nomor 1, coba dibacakan ulang. Nomor 1 tadi. Dengan jawabannya. Apa saja perubahan wujud benda yang kamu temui saat melakukan eksperimen? Jawab. Contoh lilin yang mencair ketika terkena api. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Coba. Kira-kira menurut teman-teman yang lain memberikan tanggapan, silakan. Perubahan wujud benda. Silakan. Kalau tidak ada, pas. Menurut teman-teman yang lain ada tanggapan terhadap pertanyaan teman-teman ini, jawaban teman-teman kelompok kinestik? Pas? Baik, kalau begitu kita terima kasih kepada teman-teman kita kelompok 3 yang telah membacakan hasil. Kita memberikan aplaus kepada mereka dulu. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Yang berikut, kelompok auditori. Sudah? Kelompok ini saya, kelompok auditori, silakan. Kamu, sudah itu, bisa. Ayo maju sudah. Kelompok 1, silakan. Maju sudah. Silakan. Sesuai dengan video yang tadi kamu ini. Ayo, saya mengundang untuk teman-teman untuk maju ke depan. Silakan. Ayo. Mari sudah. Silakan. Silakan. Ayo. Geser ke sini. Pas. Silakan. Siapa yang membawa? Oh ya, adik, teman kita Mercy. Silakan. 1.
Apa saja perubahan wujud benda yang akan Teman-teman yang lain diketahui? Jawab. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublin, mengkristal. Ya. 2. Apa itu membeku? Apa itu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal? Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair. 3. Berikan masing-masing contoh dari perubahan tersebut. Jawab. Lilin yang telah mencair ketika terkena api. 2. Lilin yang telah mencair ketika terkena panas maka akan membeku kembali. Ya. 3. Lanjut. Kain lap yang basah akan mengering ketika terkena sinar matahari. 4. Bagian gelas kaca akan terasa basah ketika ada air dan es batu di dalamnya, meskipun gelas tersebut awalnya kering. Ya. 5. Jika kita meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublin ke udara. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, sebelum teman-teman kita kelompok auditori untuk setelah membacakan ini, kami Pak memberikan kesempatan kepada teman-teman kita di kelompok 1, 2, dan 3 untuk menanggapi. Nah, silakan. Yang ada tanggapan terhadap jawaban dari teman-teman, silakan. Dari kelompok auditori, kelompok 1. Kami memberikan kesempatan. Nah. Ada? Tidak. Oke, tidak ada. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi untuk teman-teman kita. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Nah. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Baik. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada kelompok visual, kelompok 2 yang memberikan atau membacakan hasil kerja mereka. Silakan maju ke depan. Ya? Oh ya. Nah. Silakan. Nah, mari. Mari sudah, ayo. Silakan maju sini. Berdiri sama-sama. Kita sama-sama setelah kita namanya kita kerja kelompok anak-anak, kita harus sama-sama mempertanggungjawabkan hasil kerja kita kepada teman-teman yang lain. Silakan. Kami memberikan kesempatan. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada masing-masing gambar? Jawab. Mencair, padat, mengembun, kering, kristal, membeku. Silakan. 2. Jelaskan masing-masing perubahan wujud yang perubahan wujud. Ya. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. 3. Berilah contoh lain yang mengalami perubahan wujud yang sama dengan masing-masing gambar. Jawab. Contoh kain yang basah akan kering ketika kena sinar matahari. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Ini mantap. Ya. Oke. Silakan teman-teman memberikan tanggapan ada terhadap hasil yang dibacakan oleh kelompok kita, kelompok 2? Ada? Teman kelompok 1 ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya. Terima kasih. Oke. Silakan duduk. Baik. Baik anak-anak.
terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, ada beberapa hal yang Pak harus perlu sampaikan. Pekerjaan ini di sini ada kelompok visual, auditory, visual, dan kinestik. Masing-masing dengan dia punya perubahan wujud. Perubahan wujud yang ada. Media yang dipakai oleh teman kita kelompok 1 yaitu video. Ada video. Dan ada juga yang dipakai untuk kelompok 2 itu adalah media pembelajaran itu yang ada di lembaran ini. Lembaran. Terus yang ketiga ini untuk untuk kinestik ini kita pakai perubahan wujud yang terjadi di setiap hari, yang kita tahu di lingkungan kita setiap hari. Itu ada terjadi anak-anak. Nah, terhadap kinestik ini anak-anak, ini mohon perhatian untuk kita semua anak-anak. Ketika anak-anak mau tahu tentang bagaimana perubahan wujud, bukan saja kita lihat di media atau di buku atau di apa, tetapi juga perubahan wujud itu bisa terjadi di lingkungan kita, di rumah kita. Contoh seperti yang tadi sudah ada, anak-anak sudah menjawab pertanyaan. Nah, mencair dia bisa menjadi membeku, membeku dia bisa menjadi cair. Nah, mencair ketika contoh seperti lilin kalau dia kena panas, maka perubahan wujudnya menjadi cair. Tapi kalau ketika apinya sudah mati, dia punya meleleh itu, dia punya air itu, kalau karena api sudah tidak ada, maka dengan sendirinya dia akan membeku. Nah, itu lilin. Kalau seandainya air es, kalau dia kena dingin, ketika kita ambil air, kita kasih masukkan ke dalam kulkas atau freezer, maka dengan sendirinya lama 1 jam atau 2 jam dia sudah membeku. Nah, itulah hal-hal terjadi atau perubahan wujud yang terjadi di lingkungan rumah kita atau di lingkungan sekitar yang ada di kita, yang kita menggunakan bahan-bahan ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, supaya kita lebih mengerti atau lebih tahu, bisa kita lihat di lingkungan kita dan bisa juga kita lihat di media-media yang ada. Contoh kita nonton di video juga ada juga yang terjadi. Ada benda-benda yang dari mencair dia bisa membeku, dia bisa mencair, dia bisa mengering. Contoh yang basah, ketika kita jemur dia akan kering, ya toh? Nah, terus contoh lagi, ada lagi untuk mengkristal. Mengkristal itu anak-anak, ada madu yang kalau kita simpan di di kulkas atau freezer, maka madu itu dia menguap. Nanti di situ dia muncul kristal-kristal putih, kayak minyak-minyak itu dia muncul. Nah, hanya karena tadi medianya kita pakai cuman ini saja. Nah, jadi anak-anak itu beberapa hal terkait dengan perubahan wujud zat yang kita tahu, yang kita pelajari dan kita sudah praktekkan tadi. Nah, yang kita sudah praktekkan. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, Pak mau tanya kepada anak-anak, kira-kira kesimpulan menurut anak-anak itu seperti apa yang anak-anak pelajari seperti tadi itu. Contoh yang tadi kelompok 1 visual, auditory, visual dan kinestik. Nah, saya mau tanya untuk kelompok kinestik, kesimpulan yang anak-anak dapat di pertanyaan-pertanyaan atau praktik yang tadi kita sudah dapatkan itu kira-kira seperti apa menurut kamu anak-anak? Seperti apa? Dari wujud cair, mencair, membeku, ya toh? Ya toh? Seperti apa menurut kamu? Silakan. Ada?
Adakah? Adakah bisa memberikan kesimpulan kepada kita semua di antara tiga kelompok ini? Ada? Coba kelompok siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan terhadap apa yang tadi anak-anak dapat. Coba kelompok 2. Nah. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda dapat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud cair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini bisa kita kenal dengan istilah melee. Contohnya lilin yang mencair ketika terkena panas api. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Kelompok ini? Silakan. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kembali dari cair. Terjadi pada apa itu? Nah, itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Yang tadi sudah lilin dan batu. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak. Sekarang terhadap apa yang sudah anak-anak lakukan, sekarang ada beberapa lembaran ini, lembaran evaluasi masing-masing kerjakan. Saya bagikan Pak bagikan untuk anak-anak. Nah, silakan kerjakan. Masih siapa lagi? Tulis, lihat baik-baik, tulis nama. Silakan, jangan ini. Ya. Lihat pertanyaan itu. Baik, silakan. Silakan kerjakan itu, lembar refleksi. Langsung dijawab. Nah, masing-masing tulis pertanyaan ini, jawaban di sini. Nah, pertanyaan ini, 6 wujud itu tadi apa-apa? Ini 6 wujud itu tadi ini tuh ini. Ya. Tulis sudah. Tulis, silakan. 2 menit, 3 menit, cepat. Oke, sudah selesai ya?
Ya, ayo. Ya, sudah toh? Ayo sudah. Ayo. Kumpul ya. Kita kumpul sudah ya. Oke. Sudah selesai toh? Oke. Ini? Oke. Mari. Sudah toh? Oke. Sudah tulis nama semua toh tadi? Sudah. Oke. Mari sudah selesai toh? Ya. Ini mana inisial sih? Ayo. Nanti sebentar. Oke. Kelompok ini. Oke, kita kumpul ya. Sudah ya toh? Sudah lengkap tulis nama toh? Sudah. Oke. Baik. Anak-anak, terima kasih karena sudah mengerjakan lembar evaluasi. Sebelum kita menutup kegiatan kita, Pak mau perlu menanyakan kepada anak-anak, apakah hari ini setelah anak-anak mempelajari pelajaran terkait dengan apa yang sudah diberikan terkait dengan perubahan wujud, menurut anak-anak kira-kira apa yang anak-anak tahu? Silakan. Hari ini kita belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Ya? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Seperti apa perubahan wujud benda itu? Mencair, mendebuan, menguap, mendebur, menyusut, Ya. Contohnya seperti apa? Salah satunya. Salah satu contoh. Mencair apa? Contohnya apa? mencair, lilin dan es batu. Hah? Lilin dan es batu. Oke. Perasaan kamu anak-anak hari ini setelah kamu anak-anak mempelajari ini, perasaan kamu seperti apa? Gembira. Gembira. Nah, gembira. Terus apa lagi? Senang. Mengerti ke tidak? Mengerti. Hah? Apa? Mengerti. Mengerti toh? Ya, memang anak-anak senang karena apa? Anak-anak kan pasti baru tahu, oh ya perubahan wujud ini padahal es juga bisa mencair, ya toh? Ya. Nah. Baik. Itulah anak-anak hari ini setelah kita menyelesaikan, tetapi anak-anak supaya anak-anak bisa mengetahui lebih jelas, lebih apalagi ke depan, saya Pak perlu menyampaikan tugas-tugas atau tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah. Nah, jadi Pak minta untuk anak-anak mengambil buku untuk menulis tugas. Pertanyaan atau tugasnya seperti anak-anak mencari contoh. Nah, mencari contoh contoh perubahan wujud benda yang ada di sekitar rumah bersama orang tua. Perubahan wujud apa yang terjadi di anak-anak punya rumah? Silakan. Anak-anak tulis mencari contoh
perubahan wujud yang terjadi di rumah kita masing-masing bersama dengan orang tua. Marco, tulis sudah. Nah, mencari contoh perubahan wujud yang terjadi di rumah kita masing-masing. Nah. Mencari contoh perubahan wujud benda yang terjadi di rumah kita masing-masing bersama dengan orang tua. Nah. Di rumah kita masing-masing bersama orang tua. Oke, sudah? Mencari contoh perubahan wujud benda yang terjadi di rumah kita masing-masing. Oke, sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu sudah. Sebelum kita tutup anak-anak, untuk pertemuan kita untuk materi berikut, yaitu gaya. Nah, pertemuan kita ke materi yang berikut itu nanti kita berbicara tentang gaya. Jadi pulang sampai di rumah anak-anak, jangan lupa setelah PR yang tadi, anak-anak juga langsung bisa melihat atau mencari, oh yang gaya itu seperti apa. Sehingga datang sampai di sekolah tinggal kita mempelajari lebih lanjut. Baik, barangkali mungkin itu sudah yang hari ini pertemuan kita. Sebelum kita tutup anak-anak, sebelum kita tutup, ayo, sudah selesai toh? Sebelum kita tutup, kita berdoa. Nah, kita berdoa. Ayo, mari saya mengundang anak-anak untuk berdiri untuk kita berdoa. Oke. Salah satu teman kita untuk memimpin kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap ya, salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Guru. Tanggap. Baik, silakan keluar, ambil buku masing-masing untuk kita. Jabat tangan.